Assalamualaikum, kembali lagi channel Hobi Hari. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman pada sehat semua ya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di channel Hobi Hari. Dan pada kesempatan kali ini kita bukan mereview dari pipa-pipa ini, karena pipa-pipa ini bukan punya Vario, tapi punyanya si Isuzu Mio X. Dan akan kita bahas atau kita pasang nanti di konten selanjutnya. Pada kesempatan kali ini aku ingin memberikan review atau menjelaskan kondisi mesin mobilku, karena beberapa teman-teman banyak yang DM, mereka berkomentar bahwa kok Mas Ari mesin mobilnya sehat, alhamdulillah. Terus kalau misalnya pakai AC kok RPM-nya nggak ngedrop ya, alhamdulillah juga, berarti sehat. Nah teman-teman, mesin mobilku ini memang sudah aku refresh sekali, dan aku berusaha untuk menjaga terus mesin itu tetap fresh supaya tetap nyaman dibawa selama berkendara. Jadi di kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan atau menceritakan bagaimana kondisi mesinnya si Vario secara lengkap. Jadi session di videoku sampai selesai dan kita langsung menuju ke bagian mesinnya Vario. Nah, kita sudah di mesinnya Vario. Mungkin aku jelaskan sisi modifikasi dari mesin ini sehingga kondisinya sampai sekarang, dan mungkin dari sisi sebelah sini ya, aku akan coba start ya. Oke, yang pertama, mobil ini sudah menggunakan open air filter atau tipe filter udara yang terbuka seperti jamur ini, dan semua yang ada box-box di bawah ini yang bawaan filter lamanya sudah dilepas karena memang nggak berguna juga dan bikin berat mobilnya, so kita lepas saja dan kita simpan di gudang. Berikutnya adalah pipa open air filter. Nah ini teman-teman banyak yang nanya, karena rata-rata yang dijual di pasaran adalah stainless seperti pipa, tapi ini sejatinya ini sebuah karet dan ini fleksibel. Ini aku dapatkannya dari temanku udah lama sekali, dan memang agak susah nyari bahan ini. Dan beberapa teman ada yang nanya, apakah dijual Mas Ari? Tentu tidak dijual, karena aku masih pakai teman-teman. Oke, next untuk filter bensin masih standar, booster rem masih standar. Ini oil catch tank ya, tidak terlalu banyak efek, tapi lumayan bisa buang uap oli dari cover clamp ini, langsung dibuang ke dalam OCT dan tidak dikembalikan ke dalam intake supaya ruang bakarnya tetap bersih. Tapi untuk valve PCV yang di bawah mesin, udaranya, lubang buangannya tetap masuk ke intake ini. Ini selangnya masih ada. Oke, next selanjutnya untuk gearbox masih bawaannya Civic Vario, masih standar. Kemudian yang paling kelihatan adalah kabel busi. Ini adalah NGK power cable. Kenapa dulu pakai NGK power cable? Karena memang buat gantiin kabel busi yang lama. Dan sebelum kondisi mesinku seperti ini, dulu aku masih pakai coil eksternal. Coilnya warna biru, mereknya Jacob Ultra Coil. Tapi coilnya sudah aku jual karena memang sekarang mesinnya kan sudah aku bikin cukup standar lah dibandingkan mesinku yang zaman dulu. Yang zaman dulu tuh agak ekstrim mesinnya, sehingga karena sekarang udah nggak ikut-ikutan senang-senangan drag lagi, jadi mesinnya lebih baik aku standarin aja supaya durability-nya lebih panjang. Oke, berikutnya adalah untuk header. Ini tipenya 421 dari Dre X House. Kemudian untuk radiator, ini kemarin ada nanya mereknya apa. Ini mereknya Grady, tapi ini tipenya yang replika ya teman-teman, bukannya ori. Tapi build of quality-nya bagus dan cukup lumayan buat dipakai harian. Buat tes juga masih cukup sih. Yang penting dalamannya bersih aja. Kemudian berikutnya adalah nah ini yang sudah dimodifikasi lagi adalah throttle body. Throttle body ini sudah digedein, di rimmer, diganti juga koinnya, termasuk intake-nya ini juga digedein lubangnya supaya bisa menyamakan diameter dari throttle body yang sudah dibesarkan. Berikutnya adalah mungkin apa ya? Nah ini mungkin injektor. Kalau teman-teman lihat, ini injektor warnanya soketnya bukan hitam, karena ini memang bukan injektornya Vario.
Jadi teman-teman, mesin ini sudah di-tuning dan sudah naik kompresi sehingga nggak bisa pakai injektor standar. Jadi injektor yang dipasang di mobilku ini adalah injektornya Honda Cielo SV4 kalau nggak salah. Jadi cc-nya untuk cc 2000. Jadi aku ngejar supaya debitnya lebih banyak, low budget juga, budget mahasiswa, budget pelajar. Jadi kita putuskan untuk pakai injektornya mobil Honda yang lain. Oke, berikutnya adalah ini belt standar semua, power steering masih terpasang, AC kondensor masih di depan, kompresor AC juga masih standar. Berikutnya adalah, oke ini mungkin nggak kelihatan ya di dalam cover ya, ini adalah cam gear adjustable. Jadi aku pakai cam gear adjustable supaya bisa memaksimalkan timing pengapian dari mobilku. Karena memang mobilku kan teman-teman, untuk silinder headnya sudah tidak pakai punyanya Vario. Meskipun cover klepnya masih yang punyanya Vario P2J, tapi ini adalah silinder head P08. Silinder head P08 ini juga tidak serta-merta standar. Ini juga sudah dibangun di porting polish. Kemudian untuk klepnya juga triangle klep, juga sempat dipapas sedikit, di slip supaya kompresinya naik. Dan kemudian untuk jeroan dari mesin ini sebenarnya juga sudah nggak Vario. Jadi yang sudah terpasang di sini adalah untuk piston itu aku pakai PM6 punyanya Estilo Versace 50. Kemudian crankshaft ini Genio, flywheel Genio, kopling D17 XCD yang standar. Kemudian untuk pulley crankshaft juga pakai yang non damper. Kenapa pakai yang non damper? Itu punyanya ZC karena lebih enteng. Kalau ada damper kan berat. Memang dia bisa menahan getaran teman-teman, tapi itu menambah bobot dari si pulley itu sendiri. Kemudian untuk Delco, meskipun mesinnya headnya P08, aku masih pakai Delco-nya Vario. Tapi sedemikian rupa, karena timingnya mesti maju banget, jadi sekarang posisi dudukan timingnya ini sudah maju di depan setelannya. Jadi ditambahin baut. Yang bawah juga kita bikin tambahan lubang. Tapi yang untuk yang belakang ini memang udah nggak bisa ngunci lagi karena sudah bablas dari dudukannya. Nggak masalah, cuman 2 baut saja yang megang Delco-nya. Yang penting kenceng, tidak goyang-goyang. Dan kenapa tujuannya sampai semaju ini timingnya? Karena selain mesin ini sudah dioprek bagian mekanikalnya, mobil ini juga sudah diganti komputer ECU-nya menggunakan P28. Dan senjata terakhirnya adalah sudah kita tuning menggunakan piggyback Dastec Unichip tipe Q. Waktu itu kita ngedyno atau ngetuning di RS Tuning, tepatnya Om Rudi. Om Rudi waktu itu aku pesenin, ya Om pokoknya bikin aja yang enak dibuat harian, durability-nya bisa awet lama, terus nggak usah yang ekstrim-ekstrim, dengan kondisi apa adanya yang sudah dibangun di mesin ini. Jadi teman-teman, untuk mesin sejatinya ini udah nggak stage 1, sudah lebih dari stage 1 karena sudah naik kompresi. Tapi kompresi mesinku juga nggak tinggi. Jadi aslinya Vario itu 1:9 kecil. Sekarang kompresi mobilku tuh 1:10 kecil juga. Karena masih bisa pakai Pertalite dan tidak ngelitik. Jadi sebenarnya mobil ini lebih dicari bisa ngelinding kemana aja, bisa jalan kemana saja. Misalnya nggak ada Pertamax, minum Pertalite pun juga masih bisa tanpa ada masalah. Oke, next berikutnya, apalagi yang sudah dirubah dari bagian mesin ini adalah sebenarnya engine mounting. Nah, ini engine mounting ini sebenarnya bukan engine mounting standar. Ini udah keras, pakai bahan solid. Bukan juga merek aftermarket seperti Hatrace, tapi ini sebenarnya adalah engine mounting standar Vario yang sudah di rebuild menggunakan bahan polyuretan. Jadi teman-teman beli polyuretannya di marketplace, kemudian bawa ke tukang bubut, terus tinggal di press sebesar lubang dari si kuma engine mountingnya itu. Jadi kalau kita beli
engine mounting standar itu yang ori itu sekitar 1,4 juta satu biji yang sebelah kiri yang ini. Tapi kalau kita pakai poliuretan ini, kita cukup modal atau keluarin biaya 400.000 saja. Jadi ongkos beli poliuretan sama ongkos ngebubut di bengkel bubut. Tapi karena ini bahan PU, otomatis getarannya juga lumayan kerasa. Jadi PU ini lebih solid dibandingkan yang bawaan mobil yang isinya oli. Tapi kan teman-teman, yang ini yang digantikan cuma satu yang dekat timing gear tadi, apa camshaft tadi. Sisanya lain engine mountingnya ada 4, itu masih standar. Jadi nggak terlalu getar juga, tapi yang penting awet dan rigid. Oke, kita ke bagian interior. Jadi karena ini sudah pakai Dastec unit chip Type Q, jadi ini ada selektor di sini posisinya, teman-teman. Di sini bisa 5 mapping untuk 5 kondisi bahan bakar. Nah, ini contekannya sebelah sini. Jadi kalau nomor 1 itu Pertamax Safe yang paling kiri, nomor 2 Pertamax, nomor 3 Pertamax Plus, nomor 4 untuk Bensol kalau misalnya mau iseng-iseng ikutan drag race atau track day di Sentul. Terus yang nomor 5 adalah mappingan standar. Jadi sebenarnya mobil ini fleksibilitasnya cukup tinggi. Kalau mau kemana-mana bisa disesuaikan dengan keadaan atau pompa bensin yang ada. Jadi kalau misalnya kita pakainya Pertalite, ya kita tinggal putar aja ke arah Pertamax yang safe, sehingga mobil itu tidak akan knocking, teman-teman. Cuman memang tidak serta-merta saja mobil ini selesai menggunakan Dastec unit chip Type Q, tapi ECU P28 nya pun juga sebelumnya di remap untuk menyesuaikan base mapnya, supaya tuning komputernya masih bisa dihandle oleh range-nya dari Dastec unit chip. Soalnya gini teman-teman, kalau kita masih menggunakan komputer standarnya Vario, apabila kita tuning melebihi bukan lingkup ya, range-nya yang ada di Dastec unit chip, nanti check engine-nya tuh nyala dan malah mobilnya nggak bisa dituning. Makanya oleh karena itu, sebelum kita pasang Dastec unit chip, ECU P28 nya kita remap dulu. Saat itu kita naikin komposisi bahan bakarnya itu persentasenya sekitar 30-40% dari base map standar. Jadi sehingga waktu di tuning mobil ini masih bisa dihandle oleh unit chip Type Q nya. Kemudian untuk posisi Dastec unit chipnya disembunyikan di bagian bawah sini, di karpet penumpang depan kiri. Nah, ini dia bendanya. Nih, Dastec unit chip Q version yang paling bawah tipe Q. Sekarang ada tipe Q plus, cuman untuk Vario nggak terlalu banyak berguna sih plusnya. Jadi kita pakai yang Type Q aja. Kemudian juga ada ini namanya socket plug ya teman-teman. Jadi waktu misalnya Dastec kita copot, supaya mobilnya tetap jalan, tinggal socket plug ini disambung. Jadi mobil bisa jalan dengan menggunakan base map standar dari komputer P28. Jadi kalau misalnya elektronik itu kan namanya ada umur juga teman-teman ya, dia bisa saja error setiap saat. Nah misalnya kita lagi jalan tiba-tiba dia error, maka dia bisa di bypass menggunakan socket plug ini, dan Dastecnya bisa kita lepas dari kabelnya ini atau soketnya ini. Nah setelah ECU tadi dan Dastec unit chip, selain itu untuk fuel pumpnya Vario ini sudah tidak menggunakan fuel pump standarnya, tapi aku pakai punyanya Honda Maestro. Jadi fuel pumpnya mobil 2000 cc. Soalnya kalau pakai fuel pumpnya Vario itu debitnya nggak ngejar, dan waktu itu juga di tuning Dastec itu di atas mesin dyno, mesinnya kering, lean. Jadi diputuskan upgrade fuel pump menggunakan Honda Maestro, kemudian untuk injektornya pakai Honda Cielo. Kenapa pakainya Maestro sama Cielo itu ya, karena balik lagi low budget, kita coba akal-akalin menggunakan part Honda yang ada, sehingga mobil ini bisa kita tuning dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Sekarang kita coba starter mesin mobilnya.
masih adem, cuma kadang kalau digas tuh ada sedikit nembak dikit ya, mungkin itu karena kompresi teman-teman. Nah kita coba kita gas dari depan ya, dari mesin ya. Nah gimana teman-teman, enteng kan putaran mesinnya? Karena memang waktu nge-rebuild mesin yang terakhir kita nge-refresh itu, selain kita ganti piston, kita ganti crank as, kita ganti flywheel, semua komponen berputar itu kita balance atau kita blueprint. Waktu kita ngebalance-nya di Karya Wisesa di daerah Ciputat, karena waktu itu kan ngebengkelnya nih di BTC Bintaro, jadi ke Karbis itu deket. Jadi langsung aja begitu mesinnya dibelah, terus kita ganti-ganti crankshaftnya untuk gantikan crankshaft yang lama, piston, stang piston, kemudian flywheel dan puli kita bawa semua ke Karbis untuk dibalance ulang. Jadi supaya untuk meminimalisasi getaran yang tidak normal pada saat mesin itu revving atau high RPM. Karena kan memang dengan kondisi mesin sekarang ini HUP 28, kemudian head panel 8, mobil ini nih VTEC on-nya tidak di 3000-an seperti bawaan P2J standar, tapi sudah di 5200. Dan untuk hasil dyno-nya itu powernya terakhir itu 158 atau 160 HP di RPM 7500, dan torsinya itu 180 kurang 178 kalau nggak salah, 178 Newton meter. Itu on engine ya, karena kan di mesin tuning Dastech, sehingga kalau misalnya dipakai daily use ini mobil ini alhamdulillah enak banget. Kemudian untuk shifting itu karena VTEC-nya 5200 nyala, begitu mesinnya teriak itu masih bisa kita shifting di 7500. Soalnya karena rasio gearbox masih standar, supaya nggak terlalu ngedrop, begitu shifting di 7500 putaran mesinnya akan turun ke 5200 5500, sehingga pada saat itu VTEC-nya juga masih on, sehingga mobilnya masih bisa lebih laju, nggak harus ngangkat lagi dari sebelum VTEC-nya on. Oke teman-teman, sekarang kita bawa mobilnya jalan-jalan muter-muter, sekalian manasin mesin, manasin ban. Kita menuju ke daerah sirkuit Grand Prix BSD di belakang Cubic Mall, daerah BSD. The next day. One eternity later. Demikian konten kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!